Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hasudes Harahap dengan ujung NIM 236. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Yang mana itu poin-poin yang pertama yaitu di sini ada 6 poin ya yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang pengertian pendidikan inklusif. Yang kedua itu tentang sejarah pendidikan inklusif. Yang ketiga itu tentang landasan pendidikan inklusif. Yang keempat itu tentang peran dan tanggung jawab guru kelas, guru bidang studi dan GPK dalam pendidikan inklusif. Yang kelima itu tentang peran dan tanggung jawab orang tua masyarakat dalam pendidikan inklusif. Dan yang terakhir itu tentang keberagaman peserta didik dalam pendidikan inklusif. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan inklusif. Nah, teman-teman, apa sih itu pengertian pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah yang sama tanpa diskriminasi atau tanpa membeda-bedakan. Artinya apa? Setiap anak baik yang memiliki kemampuan akademik tinggi, kemampuan sedang maupun anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang setara. Dalam pendidikan inklusif, sekolah harus mampu menerima keberagaman peserta didik dan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing anak peserta didik itu. Tujuan pendidikan inklusif ini adalah memberikan hak pendidikan yang setara, mengembangkan potensi setiap peserta didik, menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan, menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua peserta didik. Contoh pengalaman di sekolah. Misal, dalam satu kelas terdapat seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca atau lambat memahami pelajaran dibanding dari teman-temannya. Bagaimana sih sikap seorang guru? Guru tidak boleh membeda-bedakan perlakuannya secara negatif, tetapi memberikan pendekatan khusus seperti ada pendekatannya seperti menjelaskan yang lebih sederhana, pendamping lebih intensif, penggunaan media gambar dan latihan yang bertahap. Dengan begitu anak tetap merasa diterima dan dapat dipercaya. Oke, kita mungkin cukup sekian materi yang pertama. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang sejarah pendidikan inklusif. Nah, teman-teman, sejarah pendidikan inklusif ini berawal dari kesadaran dunia bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Dahulu, anak berkebutuhan khusus ini sering dipisahkan di sekolah khusus. Namun, seiring perkembangannya pemikiran pendidikan modern, munculnya pandangan bahwa anak berkebutuhan khusus sebaiknya belajar bersama tanpa dibeda-bedakan, dan itu ditempatkan di tempat sekolah yang umum. Nah, salah satu tonggak bahwa sekolah harus menerima semua anak tanpa memandang kondisi fisik, internal, sosial, emosi, bahasa maupun kondisi lainnya. Di Indonesia, pendidikan inklusif mulai berkembang setelah adanya berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung hak pendidikan bagi semua anak. Saat ini banyak sekolah umum yang sudah menerapkan sistem inklusif. Mungkin cukup sekian materi yang kedua. Kita lanjut kepada materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu tentang landasan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memiliki beberapa landasan, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Setiap manusia memiliki martabat yang sama
semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi atau tanpa dibeda-bedakan. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua itu landasan yuridis. Landasan hukum yaitu landasan hukum pendidikan inklusif di Indonesia antara lainnya dalam Undang-Undang 1945 pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang setiap pendidikan nasional. Permendikasian tentang pendidikan inklusif. Landasan ini menegaskan bahawa negara wajib memberikan layanan pendidikan kepada semua anak. Yang ketiga itu landasan tentang pedagogis. Pedagogis. Setiap anak memiliki gaya belajar, kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kerana itu, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran. Dan yang keempat yaitu landasan religius. Dalam Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Pendidikan harus diberikan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Mungkin itu materi yang ketiga. Kita akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu yang mana tadi judulnya itu peran dan tanggung jawab guru kelas, guru bidang studi dan GPK. Bagian ini sangat penting dalam praktik pendidikan inklusif, teman-teman. Yang pertama, guru kelas bertanggung jawab mengelola suasana pembelajaran yang ramah bagi semua siswanya. Apa sih tugas guru? Yaitu memahami karakter peserta didik, menyesuaikan pembelajaran yang fleksibel, memberikan perhatian kepada seluruh siswa. Contoh di kelas nih, saat ada siswa yang sulit fokus, guru kelas bisa memindahkan tempat duduknya ke depan agar lebih mudah dibimbing. Guru bidang studi ini adalah guru mata pelajaran bertugas menyesuaikan materi dengan metode pembelajaran sesuai kemampuan siswanya. Misalnya, menggunakan media visual, memberikan soal bertingkat, artinya bertahap gitu, memberikan waktu tambahan. Contoh pengalamannya yaitu tentang ketika mengajar pendidikan agama Islam, ada siswa yang lambat menghafal doa. Guru bisa menggunakan metode pengulangan bersama atau audio atau kartu hafalan gitu. GPK perkembangan mendampingi anak berkebutuhan khusus. Tugasnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa, membuat guru kelas, membuat program pembelajaran individual dan mendampingi anak saat belajar. Contohnya, misalnya ada siswa hiperaktif atau yang kurang aktif dalam kelas. Gimana sih seorang guru harus bersikap, yaitu membentuk pengarahan perhatian anak agar tetap fokus selama pembelajaran sedang berlangsung. Yang seterusnya itu tentang yang kelima itu peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Pendidikan inklusif tidak hanya bertugas di sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Orang tua harus memberikan dukungan emosional, bekerja sama dengan guru, membantu perkembangan anak di rumah, tidak membandingkan anak dengan orang lain, karena itu dapat membuat dia insecure. Contoh, jika anak mengalami kesulitan membaca, orang tua dapat melatih membaca 10-15 menit setiap malam di rumah. Peran masyarakat yaitu harus menciptakan lingkungan yang menerima semua anak,
Tidak boleh ada stigam atau ejekan terhadap anak kebutuhan khusus atau anak yang berkebutuhan khusus kan, yaitu yang orang yang ada kurangnya gitu. Lingkungan yang baik akan membentuk perkembangan sosial dan mental anak dengan baik. Yang selanjutnya itu tentang materi yang terakhir, yaitu keberagaman peserta didik dalam pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif, keberagaman peserta didik sangat luas. Keberagaman yaitu meliputi beberapa. Yang pertama itu kemampuan intelektual. Yang seterusnya itu gaya belajar dan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, kondisi fisik dan emosi dan perilakunya. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing, artinya berbeda-beda gitu kan. Contohnya pengalaman di kelas. Dalam satu kelas ada siswa yang dalam satu kelas itu pasti berbeda-beda. Ada yang siswanya itu cepat memahami materi, ada yang siswanya itu perlu penjelasan yang berulang-ulang, ada siswanya itu yang aktif berbicara, ada siswanya itu yang pendiam, soft spoken gitu kan. Terus ada siswanya dengan kesulitan belajar. Guru harus menggunakan pembelajaran yang proaktif agar semua anak dapat mengikuti. Contohnya gini, di diskusi kelompok, atau buat video bersama gitu kan, dan permainan edukatif, biar dia itu ikut aktif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.